Adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Kawan dinasti. Aparat brutal, banyak yang ditangkap soal demo RUU Pilkada. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amnesty International Indonesia, AII, menilai aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan dan brutal saat mengamankan demonstrasi menolak RUU Pilkada di DPR RI. Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan profesionalisme dan merusak hak asasi manusia. Banyak demonstran, termasuk staf LBH Jakarta, Direktur Lokataru, mahasiswa, dan jurnalis, mengalami penangkapan dan kekerasan. Di Bandung, polisi tertangkap video mengejar dan memukul pengunjuk rasa dengan tongkat dan menginjaknya. Sementara di Semarang, setidaknya 15 mahasiswa dari berbagai kampus, Undip, Unes, UIN Wali Songo, dirawat di RS Rumani akibat tembakan gas air mata oleh polisi. Mereka mengalami gejala seperti sesak napas, mual, mata perih, dan beberapa bahkan pingsan. Polisi dikritik karena tindakan represif, seperti penangkapan, pemukulan, dan penggunaan gas air mata. Usman mendesak pemerintah dan DPR untuk menghormati hak berdemonstrasi dan meminta penyelidikan atas kekerasan tersebut. Polda Metro Jaya awalnya membantah adanya penangkapan, namun berjanji mencari informasi lebih lanjut. Gimana menurut kalian aksi aparat kepolisian di Indonesia? Tulis harapan dan doa kalian untuk anggota DPR yang telah berkhianat kepada rakyat ya. Dan inilah tanggapan para artis, politisi, dan netizen di media sosial. Adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Kawan dinasti. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Wakil Jokowi. Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus kita lakukan.
tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum Besti-Besti Indonesia. Tanggal 21 Agustus 2024 aku udah ngeluarin rilis menanggapi amar putusan MK. Dibaca, didengerin ya Yura ya. Nah, urusannya belum selesai. Ada 2 langkah lagi. Berdasarkan koordinasi konsultasi dengan DPR udah keluar kan tuh perubahan PKPU harus sesuai dengan putusan MK ya. Berarti 2 langkahnya, pertama segera KPU bikin draft perubahan PKPU terkait Pilkada serentak 2024. Dicermati, disimak ya Yura, itu putusannya MK, jangan cuma putusan tapi pertimbangannya seperti apa. Nih dengerin. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. Langkah keduanya, bola ada di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Draft perubahan PKPU Yura yang udah dibikin sama KPU itu diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bawah Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Ayo KPU, jangan diubah tidak sesuai keputusan MK. Kemenkumham juga ya, kita ingetin rame-rame ya KPU, perubahan peraturan KPU terkait Pilkada serentak 2024 harus sesuai dengan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ingat, tenggat waktu diperhitungkan. Orang calon itu daftar mulai 27 sampai 29. Jangan peraturan PKPU-nya selesainya habis tanggal 29. Artinya situ nggak ngikutin putusan MK. Kalau begitu tetap aja jaka semung bawa golok. Terjemahannya silahkan diisi masing-masing. Yura, urusan belum selesai ya. Kita akan kawal terus Yura sampai keluar peraturan KPU yang baru sesuai dengan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Semangat Indonesia! Kalian yang pengen tahu kasusnya MK versus DPR ini kayak gimana, sini gue jelasin. Kita pahami dulu, di sistem pemerintahan negara kita ini, DPR itu bertugas untuk menciptakan undang-undang. Undang-undangnya DPR ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu konstitusi kita. Disinilah fungsinya Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa undang-undang yang diciptakan DPR ini melanggar konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan menguji undang-undang itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Desain awalnya, Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa menerima dan menolak permohonan. Jadi kalau dia menerima, ya dia batalkan. Tapi tidak boleh menambah frasa atau menambah norma baru dalam undang-undang yang diuji itu. Berapa kali Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang tentang dirinya sendiri. Powerful banget kan MK itu. Dan atas hasil pengujian MK inilah sekarang MK berwenang untuk menambah frasa dan menambah aturan baru dalam undang-undang. Dan itu jadi bom waktu. Kemarin Gibran awalnya harusnya ada syarat usia minimum sama Mahkamah Konstitusi, diubah kata-katanya sehingga tercipta norma baru. Hari ini juga begitu, diubah pasalnya sehingga tercipta norma baru. Harusnya yang benar Mahkamah Konstitusi membatalkan saja. Habis itu Presiden yang menciptakan perpu, aturan pemerintah pengganti undang-undang supaya cepat keluar. Lalu DPR membahas undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu proses yang benar. Jadi kalau ada satu pasal dirasa salah, maka Presiden, DPR, dan MK harus sama-sama sepakat arahnya mau kemana. Ketika MK dibuat powerful banget seperti hari ini, jadilah kekacauan. Kesimpulannya sistemnya bobrok, orangnya juga bobrok, hancurlah negara kita.